Dari SMA 1 Jember. Yuk, bisa dibuka. Hadir. Sudah? SMA 1 Jember? Bisa dibuka. Hadir. Oke. SMA 2 Jember? SMA Hadir, 2. Kak. Hadir. Oke. Sendirian nih? Dari SMA 3. SMA 3. Hadir, Kak. Oke, SMA 3 sudah. SMA Ambulu. SMA Negeri Ambulu. SMA Negeri Ambulu. Apakah masih? Oke, sepertinya SMA Ambulu masih belum ya. SMK Darul Huda. SMK Darul Huda. Oke. Belum. SMA Kalisat, SMA Kalisat. Hadir, Hadir, Kak. Kak. Hadir. Good. Oke. SMA Balung. SMA Balung. Belum. SMA 1 Kencong. Hadir, Kak. Oke. SMA Pancasila Ambulu. Hadir, Kak. Hadir. SMA Bima Ambulu. SMA Bima. SMK Negeri 2 Jember. SMK 03 Jember. SMK Muhammadiyah 3 Jember. Itu Ambulu. Belum? Capek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. On cam dong. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Semuanya pada segar-segar sudah habis mandi semua kayaknya. Sampai sudah mandi belum? Oke. Perkenalkan nih, nama saya Rifki Adam dari KSR PMI Unit Markas Kabupaten Jember. Oke, perkenalkan nama saya Rizdia Gabriela, biasa dipanggil Mas Uci aja. Saya juga dari KSR PMI Unit Markas Kabupaten Jember. Oke, di sebelah saya nih apa ya? Kalau di kepengurusan dia namanya
SDM, bidang SDM. Ini sepertinya sudah mulai rame. Sudah sesuai dengan jumlah peserta yang ada di grup. Ini acaranya sudah kita mulai loh. Jadi sebelum kita mulai, saya ingatkan sekali lagi. Pertama, on cam. Tolong peserta on cam. Kemudian di mute dulu. Nah, setelah itu jangan lupa nama underscore asal sekolah. Sebelum kita mulai, itu adalah rules dari Zoom kita ini. Berikutnya, jika adik-adik nanti ketika proses talk show ada pertanyaan, langsung tulis aja di chatbox. Nggak usah nunggu talk show-nya selesai. Tulis aja di chatbox, nanti kami akan pilihkan pertanyaan-pertanyaan untuk disampaikan ketika talk show. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, dapat diakhiri. Nah, sebagai syarat dari kegiatan ini, maka akan diadakan dokumentasi awal kegiatan. Jadi tolong semuanya on cam, ya, tolong on cam. Karena untuk dokumentasi awal kegiatan. Sekali lagi, sesuai aba-aba, kami akan ngambil screenshot dari peserta-peserta yang ada di room Zoom ini. Oke, on cam yuk. On cam. Oke, untuk bagian 1, part 1. Oke, untuk adik-adik sekalian, sambil kita dokumentasi mungkin sudah lengkap semua atau belum nih? Ya, ini cuma tinggal sedikit ini, Mas. Yang belum on cam. Ya, yang belum on cam, silahkan on cam sebentar dulu ya, Dek, untuk dokumentasi awal kegiatan. Yuk, kita mulai ya. Dokter Joy, sudah hadir nih, on cam lah. Bisa mulai juga untuk dokumentasi. Yuk, 1, pakai gaya sebebas mungkin ya. 1, 2, 3. Oke, yang 1 sudah. Oke, yang kedua, pakai gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Bagus. Oke, saya akan bacakan lagi untuk rules dari kegiatan ini. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan talk show yang akan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pembukaan yang barusan ini, berikutnya ada sesi talk show-nya, kemudian yang terakhir adalah sesi penutup.
di setelah seksi penutup ada penjelasan tentang ajang kreasi kampanye hidup sehat dari event koordinator kegiatan kami ini. Oke, karena pembukaan sudah selesai, untuk mengingatkan lagi, rules-nya adalah tolong peserta camp, kemudian berikutnya di-mute. Nah, berikutnya adalah nama peserta, underscore, asal sekolah. Bagi peserta yang ingin tanya, bisa langsung tulis di chatbox, nggak usah menunggu sampai penjelasan selesai. Oke, sekarang supaya kita bisa lebih kenal satu sama lain nih, kayaknya Mbak Nadia juga udah ready. Jadi saya akan berikan sesi ice breaking ini ke host G. Silakan Mbak Nadia. Oke, baik. Terima kasih Mas Adam atas waktunya. Oke, sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu nih sama adik-adik. Halo adik-adik PMR Wira, gimana kabarnya? Sehat semua kan ya? Baik, Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Nadia Salsabil. Di sini saya sebagai co-host, saya akan sebagai CEO Games di sini ya. Oke, supaya kita bisa kenal lebih dekat nih, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya gini, adik-adik. Jadi, adik-adik di sini menulis nama partisipan yang ada di room Zoom ini. Siapa aja deh, terserah. Misal siapa ya? Saya mau ketik nama Wike misal. Wike, saya ketik di komen chat box. Terus teman-teman di sini masing-masing menuliskan 3 nama partisipan yang ada di dalam room Zoom ini. Oke, nanti untuk 2 peserta tercepat akan mendapatkan merchandise. Jadi 2 peserta tercepat ini menurut di chat panitia ya, adik-adik. Oke, bisa dimulai dari sekarang ya. Monggo. Ketik 3 nama teman kalian yang ada di Zoom ini. Yuk, siapa nih yang kira-kira tercepat? Wah, itu sudah ada yang ngetik ya. Di sini ada Feni, ada Sevira, Rere, ada JJ, Feme, Olip, Nanda, Siti, Rara, dan lain-lain. Nah, itu teman-teman yang disebutin sama teman-temannya. Ini supaya kita bisa saling kenal, saling tahu nama satu sama lain di Zoom ini. Seperti itu, teman-teman. Oke, di sini kita sudah dapat nih 2 nama tercepat. 2 nama tercepat. Coba, bentar, Mbak. Ini kayaknya teman-teman ini nulis dari sekolahnya sendiri. Gimana ini, Mbak? Oh gitu. Gimana kalau nulis dari sekolah yang lain? Gimana Mbak Nadia? Iya, memang seharusnya kita nulis nama sekolah lain ya. Supaya kita bisa kenal sama sekolah lain seperti itu. Gimana Mas Adam? Iya wes, mau diulang aja. Jadi peserta nulis nama. Diulang Mas Adam ya. Nama terus
dari sekolah, dari asal sekolahnya. Gitu aja gimana Mbak Nadia? Gimana Mas Adam? Jadi adik-adik disuruh nulis nama dari sekolah lain, nama peserta dari sekolah lain, dan asal sekolahnya. Gitu. Jadi tiga gitu. Ini nulis dari sekolahnya sendiri-sendiri. Kasihan yang sendirian. Oh gitu, oke. Oke adik-adik, kita ulang ya sesuai instruksi yang disampaikan sama Mas Adam tadi. Teman-teman menuliskan nama teman yang ada di room Zoom ini dari sekolah lain beserta asal sekolahnya. Yuk, bisa dimulai dari sekarang. Siapa nih 2 nama tercepat? Yuk. Supaya kita bisa nama-nama sekolahnya ya. Cepatnya aja. Iya kalau Yul. Mau sih aku. Katanya ada itu taruh yang iya. Terus mulai gitu. Oke, kita sudah chat Zoom, room chat Zoom sudah rame ya. Nah, di sini di layar panitia sudah terlihat nih siapa 2 nama tercepat. Nah, ini menurut layar panitia ya teman-teman. Layar panitia yang tercepat. Oke, mungkin itu aja ya ice breaking-nya. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Adam. Oh ya teman-teman, teman-teman tetap semangat ya ikut talk show-nya karena nanti di tengah acara ada games yang lebih seru lagi dan akan ditemani oleh saya. Oke, saya kembalikan ke Mas Adam. Oke, makasih. Ini sudah ada 2 penulis tercepat nih menurut skripnya panitia. Jadi untuk 2 nama ini akan mendapatkan mencerdas dari PMI Kabupaten Jember. Ya, nama pertama adalah Vigo Aditya. Kemudian Danis Najwa. Selamat kepada 2 peserta ini yang akan mendapatkan merchandise dari PMI Kabupaten Jember. Oke, tetap semangat ya adik-adik. Untuk berikutnya nanti akan ada game lagi, terus nanti akan ada peserta teraktif, itu juga akan dapat. Jadi untuk khusus kegiatan webinar ini akan ada 6 merchandise dari kami. Oke, kita akan masuk ke sesi kedua. Ya, jadi sesi kedua ini adalah seksi talkshow-nya. Jadi talkshow kali ini akan dipandu oleh Mas Moderator yang di sebelah saya sini. Namanya tadi sudah kenalan, namanya Mas Uje. Dan nanti untuk pemateri nanti yang mengenalkan adalah Mas Uje. Jadi monggo Mas Uje bisa langsung dimulai untuk sesi talkshow kegiatan ini. Untuk Dr. J bisa mulai on cam. Mana ini Dr. J? Dr. J. Untuk Dr. J untuk on cam dan bisa dibuka untuk suaranya, tidak mute. Oke, terima kasih buat Mas Adam atas kesempatannya pada pagi hari ini. Tetap semangat ya adik-adik sekalian. Masih banyak merchandise yang akan kami bagikan kepada adik-adik. Kalau bisa aktif ya dalam talk show-nya ini karena paling banyak
merchandise-nya akan dibagikan pada sesi talk show ini. Selanjutnya mungkin saya akan kenalkan dulu ya pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau adalah seorang dokter dari klinik Pratama PMI Kabupaten Jember. Beliau bernama Raden Panji Joy Puspo Kusumo Aji, lahir di Malang. Status saat ini yaitu sudah menikah. Riwayat pendidikan yang telah ditempuh oleh beliau yaitu dari SMP mungkin ya, SMP Negeri 4 Kepanjen, untuk SMA-nya SMA Negeri 1 Turen, dan beliau merupakan mahasiswa dulunya di Fakultas Kedokteran UMM ya. Jadi beliau adalah lulusan UMM di mana sekarang menjadi dokter umum juga di Rumah Sakit Umum Bakti Pusada Krikila. Ya mungkin untuk Dokter Joy bisa menyapa adik-adik pada pagi hari ini. Selamat pagi Dokter Joy. Selamat pagi. Suara saya kedengeran? Dengar dok. Oke. Kedengeran, Kak. Iya, selamat pagi teman-teman semuanya. Mohon maaf tadi ada pasien gitu. Oke. Ini sudah disampaikan CV-nya ya. Jadi saya langsung bacakan materi saya. Nggak apa, kenalan lagi dok. Oh, kenal lagi. Oke. Ya sudah. Perkenalkan teman-teman, nama saya Dr. Joy. Saya dokter di PMI. Saya ditempatkan di Klinik Pratama di daerah Jubung. Gitu. Oke, saya tinggalnya di Jember. Oke, ya. Ini langsung berarti Mas ya. Oke, bisa disampaikan mungkin untuk materinya untuk Dokter Joy, juga sambil untuk teman-teman mungkin kalau misal di tengah perjalanan penyampaian materi ada pertanyaan silahkan, tidak usah menunggu sesi kita buka untuk diskusinya, silahkan langsung di chat di kolom komentar untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kami akan sampaikan juga ke Dokter Joy. Monggo Dokter Joy bisa dimulai. Oke, iya, terima kasih Mas. Ya, oke, saya share screen dulu ya. Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Semoga pagi hari ini teman-teman semuanya ini dalam keadaan sehat, terus selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga keluarga teman-teman sekalian ini selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena sampai sekarang kita masih dalam masa pandemi COVID-19 dan angkanya masih tetap tinggi, jadinya tetap harus jaga diri, tetap mengikuti protokol kesehatan agar ya pandeminya segera berakhir. Oke, pagi ini saya diminta pertolongan oleh teman-teman KSR Kabupaten Jember untuk menyampaikan materi tentang gizi. Sebenarnya mintanya topiknya tentang gizi pada remaja. Tapi pada remaja itu tidak begitu spesifik perbedaannya dengan dewasa. Beda kalau kita membahas gizi tentang anak-anak balita, itu sangat spesifik sekali dan itu harus segera dirubah, harus segera diperbaiki karena itu bisa memberikan kualitas hidup anak-anak itu nanti berubah juga gitu. Sebenarnya kalau kita bahas gizi tentang remaja itu sama aja dengan gizi pada orang dewasa gitu.
Oke, kita lanjut saja. Ya, ini pokok pembahasan yang nanti kita bahas. Ada 6 poin yang paling penting. Jadi yang pertama, apa sih itu gizi? Kemudian yang dimaksud gizi seimbang itu bagaimana? Kenapa sih kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi? Terus yang disebut komponen apa saja sih yang disebut dengan makanan yang bergizi itu? Kemudian kita membahas tentang IMT atau indeks massa tubuh, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya body mass index. Itu seperti apa sih? Yang terakhir yaitu bagaimana kita menghitung jumlah kalori kebutuhan kita dalam sehari-hari. Jadi seperti itu. Nah, kita ke pendahuluan dulu. Jadi gizi itu berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan giza. Kemudian yang artinya yaitu zat makanan. Dalam pengertian yang secara teoritis, gizi itu diartikan sebagai proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, kemudian diserap, ditransportasikan, disimpan, dan dimetabolisme, dan pengeluaran zat gizi untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal organ tubuh, serta untuk menghasilkan tenaga. Ini terlalu teoritis. Yang artinya, yang maksudnya, yang simpelnya, pengertian simpelnya yaitu ya kita memasukkan makanan seperti biasa ya lewat mulut, kemudian diserap, dimasukkan ke dalam lambung, kemudian dicerna di dalam usus, yang nanti hasilnya itu berguna untuk kehidupan kita. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apa sih makanan sehat dan bergizi itu? Jadi ini kita harus membedakan antara makanan sehat dan makanan bergizi. Karena makanan sehat belum tentu juga makanan yang bergizi. Contohnya, saya jelaskan dulu, apa sih bedanya makanan sehat dan makanan bergizi. Kalau makanan sehat, yaitu makanan yang bebas dari bahan berbahaya seperti pewarna pakaian, pengawet, seperti itu. Nah, kalau makanan bergizi yaitu makanan yang memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Apakah makanan sehat pasti bergizi? Belum tentu juga gitu. Karena ya bisa aja kalau makanan sehatnya itu kita pengolahannya benar gitu. Jadi misal kalau mengolah sayur ya dicucinya benar, bebas dari pestisida gitu. Kemudian apakah bergizi ya belum tentu juga gitu. Tergantung nanti kebutuhan kalori, kebutuhannya bagaimana, kebutuhan gizinya sudah mencukupi apa belum, seperti itu. Jadi harus kita bedakan gitu. Makanan yang sehat dan makanan yang bergizi. Nah, sekarang ada pertanyaan, kalau gizi seimbang itu bagaimana? Yang tadi sempat kita singgung, makanan sehat dan makanan belum tentu bergizi karena ya itu sudah seimbang enggak, sudah mencukupi enggak untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu. Nah, yang dimaksud dengan gizi seimbang adalah susunan panganan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi poinnya adalah mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh gitu. Jadi misalkan kalau kita sudah makan makanan sehat, pengolahannya sudah benar, kita sudah makan makanan yang bergizi, tapi kalau jumlah dan jenisnya melebihi ya sama aja gitu. Karena itu nanti bisa berdampak nggak baik juga buat kebutuhan kita gitu. Nanti kita bahas kalau kita kelebihan gizi gimana, kalau kita kekurangan gizi bagaimana. Itu nanti kita bahas di situ.
Nah, sekarang yang topik berikutnya adalah komponen makanan bergizi itu apa saja gitu. Kalau dulu mungkin teman-teman sekalian pernah mendengar dengan 4 sehat 5 sempurna gitu. Jadi ini sama aja seperti itu. Cuma kalau 4 sehat 5 sempurna itu kan yang ada karbohidrat, protein, lemak, serta serat. Dan yang kelimanya kan itu kalau dulu menjelaskan tentang susu gitu. Tapi sekarang susu enggak dimasukkan, cukup makanan yang pokok saja. Nah, kemana susu nanti kita bahas. Jadi sama saja seperti 4 sehat 5 sempurna, yaitu isinya ya ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya dan ada seratnya. Nah, susu termasuk nanti dimasukkan ke dalam komponen lemak gitu, karena proses metabolisme susu itu nanti menghasilkan jadinya lemak juga. Nah, yang berikutnya yang kita bahas yaitu bagaimana nanti kandungannya itu bagaimana kita dapat semua komponen-komponen ini dari mana asalnya gitu. Pertama kita bahas tentang karbohidratnya. Karbohidrat atau bisa disebut dengan hidrat arang itu dihasilkan atau diperoleh dari nasi. Bisa dari nasi, bisa dari kentang atau dari roti. Nasi itu bisa nasi putih juga bisa, nasi merah, nasi jagung juga bisa gitu. Mungkin kalau saudara kita yang di Indonesia bagian timur itu mendapat karbohidratnya dari sagu, bahan-bahan sagu, bisa dari diolahnya ya bahan pokoknya dari sagu. Jadi karbohidrat itu fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk sumber energi. Apa sumber energi ini nanti buat aktivitas kita belum tentu juga gitu. Karena energi ini sangat kita butuhkan untuk kebutuhan yang lain, bukan hanya untuk aktivitas kita saja gitu. Jadi organ tubuh kita itu juga sangat membutuhkan energi untuk mengolah makanan, metabolisme makanan. Contohnya seperti usus. Jadi usus nanti bekerja mencerna makanan juga membutuhkan energi gitu. Nah, kalau energinya kurang, ya hasil metabolismenya nanti berkurang. Jadi percuma aja walaupun kita makan banyak tapi energinya kurang, ya kita juga jadi kekurangan energi juga gitu. Jadi tubuh penyerapannya juga nggak bagus juga gitu. Kemudian yang berikutnya ada protein. Protein ini kita dapat, protein dibagi jadi dua, yaitu ada protein nabati dan protein hewani. Kalau nabati ya dari misalnya dari kacang-kacangan dan sejenisnya, hasilnya maksudnya seperti tempe, tahu, terus lain-lain gitu. Kemudian kalau hewani itu nanti didapatkan dari misalkan kayak ikan, kayak daging, bisa daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan hasilnya yaitu berupa telur itu. Fungsinya apa sih protein dalam tubuh kita itu fungsinya buat apa? Yaitu protein adalah zat pembangunan tubuh dan memperbaiki jaringan yang rusak. Jadi misalkan kalau teman-teman mengalami luka, kalau kekurangan protein, itu pasti nanti hasil lukanya lama sembuhnya gitu. Ini banyak saya temui di lapangan, jadi banyak orang-orang, mungkin orang-orang dulu itu bilangnya ke pasiennya, kalau habis operasi, habis luka, nggak boleh makan daging-dagingan, harus makan putihan. Jadi disarankan buat konsumsi nasi sama kerupuk saja gitu. Nanti hasilnya ya lukanya nggak sembuh-sembuh.
Jadi kalau pasiennya diminta untuk kontrol kembali, pasien yang makannya ditarak, maksudnya dihindari proteinnya, lukanya itu nanti tidak bagus gitu. Kalau dibandingkan dengan pasien yang banyak konsumsi protein seperti itu. Kemudian komponen yang berikutnya adalah lemak. Lemak ini bisa kita dapat dari minyak yang kita pakai saat kita mengolah makanannya, dan dari kelapa, dari santan gitu. Fungsinya adalah sebagai cadangan energi dan pelarut vitamin gitu. Kemudian yang berikutnya ada serat. Serat kita dapat dari sayur, buah, dan mineral, konsumsi air, yang manfaatnya untuk menjaga pencernaan dan untuk kesehatan gitu. Jadi semua komponen ini kalau teman-teman mau mendapatkan ya harus ini makan makanan yang memenuhi semua itu. Ya ada nasinya, ada sayurannya, ada proteinnya seperti itu. Kalau didapatkan apa sih yang terjadi? Ada 3 poin yang terjadi. Yang pertama yaitu tentang masalah kesehatan. Ini kalau teman-teman nanti kan pasti banyak tuh teman-teman yang enggak suka makan sayuran, sukanya makannya hanya bahan-bahan makanan tertentu gitu. Fungsinya ya proteinnya berkurang. Gitu. Kemudian yang didapatkan yaitu kesehatannya berkurang karena yang tadi kita sampaikan sayuran itu fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan tubuh kita gitu. Jadi kalau kekurangan vitamin, kekurangan serat, ya tubuh kita jadi imunitasnya berkurang. Nanti yang terjadi adalah gangguan imunitas, orangnya gampang terserang penyakit, terus juga gampang lama sembuhnya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan tumbuh kembang. Mereka gangguan tumbuh kembang pada usia remaja tidak begitu ada masalah yang berarti. Gitu. Contohnya seperti teman-teman kita pastikan ada yang tinggi badannya tidak begitu tinggi dibandingkan kita. Bisa aja itu karena temannya itu kekurangan sumber energi gitu. Bukan sumber energi, kekurangan gizi gitu. Jadi proses pertumbuhan massa ototnya juga berkurang gitu. Tapi beda kalau kita membahas tentang tumbuh kembang pada anak-anak gitu. Itu sangat beda. Gitu. Itu harus kita segera perbaiki ya karena nanti bisa menyebabkan perkembangan tumbuhnya juga terhambat, perkembangan masa kecerdasannya juga terhambat gitu. Kalau pada remaja tumbuh kembang yaitu yang kita bahas ya masalah nanti fisiknya gitu. Pasti nanti berbeda dengan fisik orang yang gizinya tercukupi. Kemudian karena kesehatannya terganggu, jadinya sosialnya juga terhambat gitu. Jadi karena gampang sakit-sakitan, bergaulnya juga jadinya berkurang gitu. Sehingga proses perkembangan pada remaja juga nanti terganggu juga.
Kemudian yang terakhir adalah produktivitas. Produktivitas ini misalnya kayak teman-teman tidak sarapan, jadi nanti kekurangan energi juga. Nah, nanti kalau kekurangan energi ya di sekolah nanti jadinya malas, ngantuk. Gitu. Kemudian pekerjaannya juga terhambat karena nggak ada energi yang dibakar untuk menjadi sumber energi juga. Gitu. Nah ini yang sempat kita singgung tadi tentang kalau kita kekurangan energi bagaimana, apa yang terjadi pada tubuh kita. Kemudian kalau kita kelebihan energi juga, maksud saya kekurangan gizi dan kalau gizinya kita atur bagaimana seperti itu. Ini saya bagi menjadi dua. Kalau kita kurang gizi, otomatis nanti penyakitnya macam-macam. Cuma yang paling sering itu ada kita sebut dengan anemia. Anemia itu apa sih? Anemia adalah kurang hemoglobin di dalam darah. Ini di lapangan saya sering menemui yang kalau dari masyarakat itu menganggap anemia itu pasti darahnya kurang gitu. Jadi kalau ada kasus, Dok, ini tekanan darah saya bagus kok, tapi kok saya dikasih tablet penambah darah, kok dokter mendiagnosisnya kekurangan darah gitu. Jadi yang masyarakat ketahui bahwa anemia itu pasti darahnya berkurang. Sebenarnya enggak. Karena yang bermasalah itu adalah komponen darahnya. Darahnya yang nggak begitu bagus. Sehingga tubuh yang lain, organ-organ tubuh lainnya itu tidak mendapatkan suplai oksigen yang bagus. Gitu. Dari mana sih oksigen yang bagus? Jadi dalam darah, kalau kita membahas darah itu ada komponen-komponennya yang biasa kita sebut dengan hemoglobinnya. Gitu. Nah, hemoglobin ini fungsinya adalah untuk mengikat oksigen. Nah, nanti oksigennya ini fungsinya adalah untuk sumber bahan bakar dari organ-organ yang lainnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman kekurangan makanan serat, kekurangan vitamin, nah ini nanti hemoglobinnya juga berkurang juga. Hasil darahnya juga nggak begitu bagus, sehingga organ tubuh yang lainnya tidak mendapatkan suplai bahan bakar yang mencukupi juga. Gitu. Akibatnya ya gizinya juga nggak bagus, terus habis itu teman-teman juga nggak lemes jadinya kayak gitu. Kalau gejalanya jadinya lemes, ngantuk, lesu kayak gitu, mau ngapa-ngapain juga nggak mau, pengennya tidur aja kayak gitu. Terus juga bisa mengeluhkan nanti pusing berkunang-kunang gitu. Jadi kalau anemia itu seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah gangguan imunitas. Tadi sudah kita sempat bahas. Jadi kalau kita kekurangan vitamin, ya otomatis imun kita jadinya rendah gitu. Kita gampang terserang penyakit gitu. Jadi bisa aja kalau dulu pasti ada teman-teman sekalian yang gampang kena flu gitu. Flu nggak sembuh-sembuh, kemudian atau kasusnya flu-nya sembuh terus habis itu ada temennya lagi yang kena flu, dia kena flu lagi gitu. Ya itu bisa karena imunitasnya terlalu rendah gitu. Kemudian gimana kalau kita tidak mengontrol gizi yang seimbang? Contohnya seperti kita terlalu banyak makan protein dan lemak yang berlebihan. Nah, ini biasanya juga bisa dilihat kalau teman-teman sudah
usianya sudah lanjut gitu. Pasti nanti ada dampak dari pola makan kita yang enggak diatur gitu. Contohnya seperti kolesterol, diabetes, hipertensi. Ya, nanti kalau itu semua sudah bisa aja nanti diperberatnya ke arah jantung gitu. Ya, sekarang bagaimana sih cara kita mengetahui berat jumlah kalori kita dalam sehari itu bagaimana? Biar kita tidak mengalami kekurangan gizi tersebut gitu. Jadi yang pertama yang perlu teman-teman ketahui yaitu teman-teman harus mengetahui tinggi badan teman-teman sekalian dalam satuan sentimeter. Kemudian yang kedua yang diketahui berat badan dalam satuan kilogram pada saat itu. Nah, nanti kita mencarinya berat badan ideal kita itu berapa. Caranya ada rumusnya dengan berat badan ideal, tinggi badan dikurangi 100, dikurangi 10% dari hasil tinggi badan dikurangi 100. Gitu. Nah, nanti kalau kita berat badan ini sudah kita ketahui, kita bisa menghitung jumlah kalori minimal kita dalam sehari itu berapa. Gitu. Caranya nanti ada perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu dikalikan 30 kilokalori, sedangkan perempuan dikali 25 kilokalori. Kenapa berbeda laki-laki dan perempuan? Karena massa aktivitas juga itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Setelah kita ketahui kebutuhan kalori minimal kita bisa menghitung kebutuhan kalori total kita selama sehari itu berapa. Caranya dengan kilokalori basal kita, minimal kita, ditambah 10% dari aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada aktivitas ringan, aktivitas sedang, dan aktivitas berat. Ini bisa teman-teman lihat yang dimaksud dengan aktivitas ringan itu seperti apa, yaitu ya membaca, terus mengendarai kendaraan, dan berjalan itu disebut aktivitas ringan. Dan ini nanti persenannya berbeda. Kalau membaca dan menyetir itu 10%, dan berjalan itu 20%. Bagaimana kalau dengan aktivitas sedang? Ya, membersihkan rumah, terus berjalan cepat, dan bersepeda, itu nanti termasuk dalam aktivitas sedang. Kalau aktivitas berat ya kita berolahraga. Ini termasuk aktivitas berat juga. Nah, kalau teman-teman mau menghitung jumlah kalori kebutuhan orang serumah, ya orang tua kita, itu nanti dikurangi juga gitu. Jadi ada yang disebut faktor koreksi. Nah, ini bisa, misalkan kalau usia orang tua teman-teman 40 sampai 59 itu dikurangi 5%. Kalau 60 sama 69 dikurangi 10%. Kalau 70 ke atas itu 20%. Tapi kalau teman-teman sekalian ya cuma ya ini saja kebutuhan kalori minimalnya berapa ditambah persenan dari aktivitas fisiknya gitu. Nah, itu nanti kalau sudah ketemu ya hasilnya adalah kebutuhan kalori dalam sehari. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, itu kita ke kasus dulu aja. Nah, ini ada kasus tentang
bagaimana menghitung kebutuhan kalori total ibu rumah tangga usianya 42 tahun dengan tinggi badan 165 cm dan melakukan aktivitas sedang seperti pekerjaan rumah tangga. Yaitu tadi kita harus mencari tahu berat badan idealnya berapa. Caranya ya tinggal dimasukkan saja berat badannya dikurangi 100, dikurangi 10% dari hasil tinggi badan dikurangi 100. Nah, hasilnya adalah 58,5. Kemudian bagaimana cara mengetahui kebutuhan kalori minimalnya? Karena ini seorang ibu rumah tangga, jadinya dimasukkan dengan rumus yang perempuan. Hasilnya adalah kebutuhan kalori minimalnya adalah 1462 kilokalori. Itu minimal. Nah, kalau kebutuhan yang idealnya berapa, totalnya berapa, ya tinggal dimasukkan saja. Karena pekerjaannya adalah ibu rumah tangga, yang tadi ibu rumah tangga termasuk aktivitas sedang, dan persenannya 20%, tinggal dimasukkan aja. Jadi 1462 ini ditambah 20% dari 1462. Karena usianya 42 tahun, berarti ditambahkan dengan faktor koreksinya. Hasilnya adalah 1681 kebutuhan kilokalorinya. Itu bisa didapatkan dari mana? Ini kalau teman-teman nanti mau menghitung, ini bisa ini. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa cari di Google kebutuhan kalorinya, bahan makanannya itu berapa kalori sih, gitu. Jadi nanti bisa disampaikan, bisa dilihat di sini. Terus nanti teman-teman hitung, kalau nanti kebutuhannya 1600 apa saja, gitu. Bahan makanan yang bisa masuk itu apa aja, gitu. Nah ini nanti juga harus dihitung, jangan nanti kelebihan salah satu, misalnya proteinnya kelebihan atau karbohidratnya kelebihan, gitu. Jadi nanti kalau bisa harus seimbang, gitu. Kemudian ada 10 pesan gizi agar gizinya seimbang. Ada 10 poin. Yang pertama adalah syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Apa makan yang segala macam makanan enggak masalah, gitu. Kemudian tapi harus banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Fungsinya adalah dia menjaga imunitas kita. Dan yang ketiga adalah biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Ya, seperti yang rotinya kayak gitu. Kemudian poin yang kelima adalah batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan. Nah, ini yang teman-teman yang sering lupa, sering dilewatkan karena biasanya berangkat sekolah, berangkat kerja, nggak sarapan dulu, gitu. Jadinya yaitu nanti produktivitas teman-teman nanti jadi berkurang. Nanti gampang ngantuk, terus habis itu nggak fokus. Jadinya kalau menerima ilmu dari gurunya, dari pelajaran nanti karena nggak fokus, kekurangan energi, jadinya nggak nyambung. Gitu. Kemudian yang poin ketujuh adalah biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Gitu. Berapa sih kebutuhan air putihnya? Ya kurang lebih 2.500. Tapi itu tergantung dari berat badannya. Gitu. Kemudian dan nanti berbeda juga aktivitas fisiknya. Aktivitas fisiknya nanti misalkan kalau dia bekerja sebagai kuli bangunan, otomatis banyak energi yang terbuang, banyak mineral yang kebuang, otomatis kebutuhan konsumsi mineralnya juga harus ditambah. Sama halnya kayak
seorang atlet gitu. Beda kalau nanti dia bekerjanya di perkantoran, tidak banyak aktivitas fisik, hanya duduk di depan komputer mengecek laporan dan di ruangan yang ber-AC. Nah, itu nanti kebutuhan kalori, kebutuhan air putihnya juga berbeda juga. Oke, terus yang biasakan membaca label dan kemasan, ya ini teman-teman biasanya sih cuek aja sih ya. Cuma cukup dilihat aja gitu kebutuhan kalorinya gitu. Kemudian tapi nanti kalau teman-teman mau melanjutkan sebagai misalkan ahli gizi gitu, mungkin ini diperhatikan teliti mungkin. Kemudian yang poin ke-9 adalah cuci tangan. Pakai air sabun dengan air bersih yang mengalir. Ini adalah contoh dari perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Jadi sebelum kita konsumsi makanan ya kita harus menjaga kebersihan kita sendiri dulu gitu. Kemudian yang poin yang terakhir adalah lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan normal. Nah, gitu. Ini adalah 10 pesan dari Kemenkes mengenai gizi seimbang. Nah, tadi kita sudah mengetahui tentang rumus cara kita menghitung jumlah kalori kita dalam sehari berapa gitu. Nah, terus yang berikut ini adalah bagaimana kita mengetahui status gizi kita gitu. Apakah kita termasuk gizi yang cukup atau kelebihan gizi, itu kita bisa menghitungnya dengan indeks massa tubuh kita. Fungsinya adalah yaitu melihat status gizi kita. Caranya dengan berat badan dibagi tinggi badan dalam satuan meter kuadrat gitu. Jadi berat badan dibagi dengan tinggi badan kita dikali tinggi badan gitu. Jadi ketemu rumusnya hasilnya seperti ini. Dikatakan normal jika hasilnya 18,5 sampai 25 ini dikatakan normal. Kalau kekurangan, kalau di bawah 18,5 berarti status gizinya kurus. Kalau di atas 25 disebut dikategorikan status gizinya terlebih gemuk gitu. Kalau di atasnya lagi berarti termasuk obesitas. Nah, itu tadi kita sudah mengetahui jadi gizi itu apa, terus habis itu komponen gizi itu seperti apa, cara kita mengetahuinya, menghitung jumlah kalori kebutuhan kita sehari-hari itu bagaimana, terus kita mengetahui status gizi kita juga bagaimana, tapi semua itu pasti ada faktor penghambatnya. Kita tahu nih, kita sehari-hari harus membutuhkan kalori segini. Tapi bisa aja itu tidak kita lakukan karena yang pertama, misalnya karena pengetahuannya kurang. Kita minta nih ke orang tua kita, kebutuhan kalori yang saya mau itu segini, Bu, gitu misalnya. Tapi apakah nanti ibu kita mau memenuhinya? Kan enggak, yang ya sudah masaknya segini ya sudah segini. Karena ya bisa aja karena pengetahuannya juga kurang juga bisa. Jadinya ya sudah. Makanya yang ada aja. Misalnya di rumah adanya sayur ya sudah sayur aja. Tapi proteinnya enggak ada, enggak mencukupi gitu. Kemudian bisa aja dari sosial ekonominya gitu. Misalnya teman-teman seorang anak kos gitu.
nggak mungkin kan menghitung jumlah kalorinya, itu bisa aja sih seperti itu kalau mau, cuma ya sudahlah, karena saya dulu juga anak kos, ya sudah, yang penting bisa makan, ya sudah gitu. Nggak menghitung, gua aku ke warung ngitung dulu gitu, ya enggak sih. Yang penting sudah lapar, beli aja sudah. Mau nasi, mau pakai ayam apa ikan, ya sudah, sama sayur gitu aja sudah. Apakah kemudian kalorinya saya hitung, ya enggak, yang penting makan gitu. Jadi dari sosial ekonominya gitu. Yang terakhir adalah ketersediaan bahan. Ini bisa aja nanti kalau teman-teman mungkin di tempatnya bahannya sedikit gitu. Jadi bisa aja ini jadi faktor penghambat kebutuhan gizi seimbang juga bisa gitu. Oke, ya itu mungkin sedikit yang kita bisa bahas. Semoga nanti sedikit ada pencerahan buat teman-teman sekalian gitu. Udah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk penyampaiannya mengenai materi pada pagi hari ini. Luar biasa sekali dari Dr. Joy untuk menyampaikan masalah gizi. Ya mungkin untuk teman-teman yang masih belum on cam, silahkan on cam terlebih dahulu sambil kita berdiskusi mengenai gizi ini. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan sebelumnya atau pengen interaksi, silahkan present, nanti kita perbolehkan untuk berdiskusi dengan Joy juga. Ngomong-ngomong soal gizi juga dok, kan kalau kita bahas di daerah Jember itu sendiri kan kita sering sebut sebagai daerah tapal kuda ya dok. Daerah tapal kuda ini otomatis secara sosial ekonomi, pengetahuan dan lain sebagainya, semua faktor penghambat itu kan menjadi satu. Nah, kira-kira yang bisa dilakukan teman-teman IPMK nih apa dok kira-kira untuk mengatasi masalah mengenai gizi ini, mengingatkan dari teman-teman juga yang ada di sini tujuannya ingin memberikan pengetahuannya, memberikan hal yang bisa diberikan sebagai tribakti kepada daerah sekitarnya seperti itu. Ya, kalau kita ngomongkan tentang teman-teman KSR, ya bisa aja dengan caranya kita memberikan edukasi gitu. Kita bikin suatu acara misalkan di daerah mana gitu, ya sedikitnya kita ini kasih edukasi aja gitu. Kita bisa menyampaikan bagaimana sih memberikan pengetahuan gitu, bahwa sebenarnya kebutuhan gizi itu penting gitu loh, apalagi buat ibu-ibu rumah tangga itu sangat penting gitu. Kemudian bisa aja kita sampaikan kita kayak modelnya kayak dulu kalau di kuliah itu KKN gitu. Jadi kita mencoba di sana apa sih ininya, kebutuhan yang kurang apa sih gitu. Itu bisa aja dengan caranya kita mungkin memberikan bibit gitu, bibit bahan yang tidak ada di sana gitu, nanti biar masyarakat sekitarnya mengolah sendiri gitu. Jadi kita menyampaikan, kita beri fasilitas aja gitu, kita beri sarana kan pasti sudah ada, apalagi kalau di masyarakat pinggir kota gitu, itu kan nanti banyak lahan-lahan kosong, lahan-lahan warga juga ada gitu, nanti kita kasih aja bibitnya gitu, bisa mungkin dengan gitu Mas. Kalau misalkan di perkotaan mungkin ya kita cari bahan-bahan yang memenuhi, misalnya kayak sayur gitu, untuk memenuhi serat kan pasti udah sayur, kita galakkan aja, kita beri edukasi tentang apa namanya,
sebenarnya bisa dibudidayakan pakai pot loh gitu. Mungkin seperti itu. Terus, ini Dok, ada yang nge-WhatsApp dari Adik Verina, mungkin berdiskusi moga Adik. Sebelumnya terima kasih. Saya mau bertanya, Dok. Nah, kan kebanyakan sekarang anak remaja itu lumayan banyak yang tidak menyukai sayuran. Nah, bagaimana caranya agar bisa diganti dengan apa agar gizinya itu tetap seimbang? Oke. Ya. Yang tadi sudah kita sempat singgung. Jadi kan sayuran dan buah-buahan itu kan sumber vitamin juga gitu. Ya memang kenyataannya sih banyak yang nggak suka sayuran gitu. Tapi ya apakah ada yang bisa diganti dengan sayuran? Ya mungkin ya dengan penambahan suplemen kayak vitamin gitu. Cuma ya apakah memenuhi semua kayak gitu. Sedangkan kebutuhan kandungan vitamin di dalam sayuran itu berbeda-beda macamnya gitu. Apa mau minum vitamin setiap hari kayak gitu. Ya salah satunya sih saya tetap menganjurkan ya tetap harus makan sayuran gitu. Karena iya, itu Dok. sumber vitamin kita. Terus juga untuk biasanya kan kebanyakan orang gitu di desa-desa saya juga termasuk itu bilang kalau sayurannya itu terlalu lama atau terlalu berlebihan dimasak itu akan mengurangi nutrisi atau gizi yang ada pada sayuran tersebut. Nah, itu apakah benar dan biasanya cara pengolahan yang paling baik agar nutrisi dan gizinya tidak hilang dari sayuran itu gimana, Dok? Ya, itu memang benar. Kalau misalkan kita merebus sayuran terlalu lama, itu juga vitaminnya juga bisa merubah juga, bisa hancur juga karena proses rebusannya itu. Nah, berapa lama sebaiknya? Nah, itu sebenarnya ahli gizi yang lebih mengetahuinya gitu. Cuma kalau dari saya sih ya enggak begitu banyak mungkin ya, terus hilangnya nutrisi itu enggak begitu banyak gitu. Tetap harus gitu itu. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Mungkin dari adik-adik yang lain bisa melakukan interaction memang jika ingin berdiskusi dengan pekerja atau bisa menggunakan fitur chat. Baik Dok, sambil menunggu mungkin adik-adik yang ingin bertanya Dok. Ini kan beberapa waktu lalu saya sempat juga melakukan penelitian dari kelompok riset ini ya Dok. Jadi kan ada penggunaan gula dan garam nih biasanya. Gimana kalau kita bicara di Indonesia gitu ya, biasanya kalau mau masak itu biasanya kalau nggak pakai micin, pakai gula sama garam. Kira-kira itu dampak terhadap nutrisinya si remaja ini apa ya Bu? Karena kan kalau kita bilang waktu itu biasanya di desa-desa itu banyak sekali yang menggunakan garam sama gula itu berlebihan. Ya dampaknya ya tadi yang sudah kita sampaikan, jadi gizinya nggak seimbang. Dampaknya terlalu banyak nanti lemaknya di dalam tubuhnya. Jangka panjangnya yaitu kalau lemak terlalu banyak bisa menyebabkan darah tinggi. Kalau terlalu banyak konsumsi makanan yang manis, terlalu banyak gula, ya bisa menyebabkan kencing manis gitu. Jadi untuk dampak buat usia remaja sih tidak begitu tampak kelihatannya gitu. Cuma nanti dirasakan pada usia lanjut usia gitu. Pasti nanti ada keluhan gitu. Kalau dari remaja aja tidak dikontrol gitu. Lalu ini ada pertanyaan Dok dari Anda bisa lihat bersamaan
risiko. Jadi itu. Izin bertanya dok, efek jangka panjang terutama dari tua jika gizinya tidak seimbang, misal dari kecil seperti yang dokter bilang, dan kebanyakan orang tidak menghiraukan dikarenakan keterbatasan ekonomi. Ya, masalah sosial ekonomi utamanya kan memang di daerah Jember ini kan banyaknya adalah daerah, kalau kita biasa sebut di kedokteran mungkin ada yang namanya agromedicine ya. Jadi kita biasanya menyesuaikan dengan sosial ekonomi, utamanya yang di Jember banyaknya petani, orang kerja di kebun gitu ya dok. Nah kira-kira untuk mengatasi yang itu gimana ya? Oke. Sebenarnya enggak maksudnya kalau kita menghitung persennya ya, berapa pengaruh persenanya orang-orang seperti itu, kalau kita menghitungnya secara data sih pasti pengaruhnya besar gitu. Tapi kita harus mengetahui juga, misalkan nih orangnya enggak menghitung jumlah gizi, enggak menghitung jumlah kalorinya yang dikandung dalam tubuh. Cuma kita kan bisa melihat aktivitasnya kan berat kayak gitu. Bisa aja, karena banyak di lapangan nih, saya banyak menerima pasien. Jadi pasiennya ini gizinya nggak terkontrol, ya makannya sembarangan, tapi aktivitasnya berat, orangnya juga sehat-sehat aja gitu. Jadi kalau kita nggak bisa melihat karena gizinya aja gitu, nggak bisa lihat pakai kacamata kuda itu kita gizinya nggak bagus, nanti ke depannya ini nanti jelek, nggak bisa juga, nggak bisa jadi patokan juga gitu. Cuma ini pasti nanti ada penyakit yang disebabkan karena nggak mengontrol gizinya itu gitu. Pasti nanti ada efek jangka panjangnya gitu. Jadi misalkan kalau contohnya seorang kerjanya di kebun, makannya sukanya nggak terkontrol, banyak makanan banyak makanan yang asin-asin gitu. Misalkan kalau orang Madura gitu kan sukanya kan bikin sambelnya kan pasti asin gitu. Itu nanti jangka panjangnya bisa karena gangguan dari hipertensinya gitu. Pasti nanti tensinya tinggi. Saya nggak punya riwayat darah tinggi kok di saat periksa kok tensinya tinggi gitu. Itu bisa aja jangka panjangnya seperti itu. Lalu ada pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa makanan saya belum tentu bergizi? Makan gorengan kan lemak dong. Yang dokter bilang kan makanan bergizi termasuk gorengan bergizi. Ya, memang lemak dibutuhkan kebutuhan kita. Cuma yang harus kita perhatikan yaitu jumlah lemaknya apakah sudah mencukupi gitu loh. Kita makan gorengan enggak masalah. Cuma kalau kelebihan ya jadi lemak dalam tubuh kita juga berlebihan gitu. Jadi yang berbahaya juga gitu loh efeknya. Dari yang silakan bisa disampaikan di kolom chat ya. Jadi mungkin waktunya kurang sekitar 10 menit, masih panjang dok. Jadi mungkin kita sambil diskusi untuk masalah di remajanya ini sendiri dok. Tadi kan sempat disinggung mengenai kurang gizi, ada yang namanya DR, juga ada yang namanya anemia dok. Nah untuk kan anemia ini biasanya sering dialami oleh remaja perempuan ya dok. Nah remaja putri ini kira-kira kan biasanya kalau di puskesmas ada kegiatan ya dok, setahu saya berupa tablet FE. Kira-kira itu menurut dokter apakah bisa maksimal di samping kita
melakukan pedoman gizi seimbang ini, Dok? Karena kan selama ini kan yang sering digalakkan hanya pembagian tablet FE-nya itu sendiri tanpa memperhatikan beberapa faktor penghambat itu, Dok. Kira-kira kalau di daerah Jember itu sendiri gimana, Dok? Ini. Oke, ya. Jadi gini, Mas. Dalam ilmu kita, jadi sebelum kita melakukan tindakan itu pasti ada 4 poin. Ada 4 poin. Yang pertama adalah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif gitu. Itu acuan kita, apalagi kita di puskesmas gitu, untuk melakukan tindakan kepada masyarakat itu acuannya ada 4 itu. Jadi yang pertama yang paling penting ya kita tetap harus melakukan promotif, yaitu kita kasih edukasi dulu. Kasih edukasi ke masyarakat pentingnya kita menjaga memenuhi kebutuhan vitamin B12 gitu. Karena vitamin B12 kan fungsinya nanti adalah untuk memperbaiki sel darah merah. Nah, nanti kalau sel darah merahnya tidak bagus, itu ya akibatnya kekurangan hemoglobin juga. Kalau kekurangan hemoglobin ya anemia gitu. Ini kita nggak bisa mengacu gitu. Misalkan kalau ada pasien, ya saya ngomongnya langsung ke lapangan saja. Ada pasien dia anemia terus gitu. Kemudian sudah dikasih B12, tablet FE itu, kemudian tetap aja. Sebenarnya ada faktor yang lain yang bisa mempengaruhi. Misalnya kayak pabriknya memang sudah rusak gitu. Pabrik pembuat sel darah merahnya sudah rusak gitu. Tapi kalau kita membicarakan tentang pabriknya tidak apa-apa tapi hasilnya bagus, apa yang masalah gitu. Ternyata kekurangan vitamin B12-nya yang didapatkan di tablet FE itu. Gitu. Jadi tetap langkah yang kita lakukan yaitu kita ya harus lakukan promotif dulu. Kita kasih edukasi, bisa kasih penjelasan pentingnya tablet pentingnya vitamin B12 itu gimana gitu. Terus dapatnya dari mana? Itu tahu. Oh karena yang cukupi masyarakatnya juga tidak begitu antusias ya, salah satunya biar tidak banyak kasus anemia ya dengan caranya dengan preventif. Kita sampaikan, kita berikan tablet FE-nya itu fungsinya ya agar kasusnya itu berkurang gitu. Nah, nanti misalkan kalau tidak bisa ya kita lakukan dengan kuratif. Yang kuratif ya misalkan kalau dia FE-nya sudah berkurang, nggak bisa ya harus kita rawat inapkan gitu. Tapi kalau kita membahasnya tentang di puskesmas, ya caranya seperti itu. Tetap kita lakukan edukasi dulu, baru kita lakukan tindakan-tindakannya ya berupa pemberian tablet FE gitu. Joy kan sudah menjelaskan mengenai 4 pilar kesehatan itu sendiri dalam puskesmas, itu promotif, kuratif, rehabilitatif, dan preventifnya itu sendiri. Lalu mungkin ini pertanyaan terakhir, Dok. Sambil mungkin kalau memang dari adik-adik ada yang diskusi silakan pertanyaan terakhir. Masih belum memahami, Dok, mengenai kenapa makanan sehat belum tentu bergizi. Oke, ya. Jadi gini, kenapa makanan sehat belum tentu bergizi? Ya, tadi yang kita sudah sampaikan, gizi itu ada 4 poin seperti itu. Ya, karbohidratnya, terus ada proteinnya, ada lemaknya, dan ada seratnya gitu. Kenapa makanan sehat belum tentu bergizi? Jadi contohnya analoginya seperti ini. Kita makan di restoran. Kita tahu kan restoran
quality controlnya pasti bagus gitu kan. Kebersihannya sangat dijaga gitu. Apakah restorannya itu sudah memenuhi gizi kita, itu kan belum tentu juga. Misalnya contohnya kita di restoran pesennya nasi goreng gitu. Karena nasi goreng ya ada karbohidratnya, ada lemaknya, bisa ada proteinnya gitu. Tapi apa proteinnya sudah mencukupi, apa lemaknya sudah mencukupi, nanti minyaknya kelebihan gitu. Ada seratnya gitu. Apakah sudah mencukupi semua gitu. Jadi yang saya maksud makanan sehat belum tentu bergizi itu seperti itu gitu. Jadi sehat, bebas dari pengawet, bebas dari pewarna gitu, tapi gizinya belum mencukupi gitu. Jadi seperti itu, Mas. Sambil mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan gitu ya. Jadi sambil mungkin saya tambahkan dari yang disampaikan Dr. tadi kan sempat kita bahas juga di awal mengenai kenapa kok makanan sehat belum tentu bergizi seperti yang disampaikan tadi kan kebutuhan kita berbeda. Misal dari teman-teman nih seringnya adalah kerja misal di rumah ada mau bangun kamar gitu ya, berarti otomatis yang dibutuhkan teman-teman biasanya banyaknya adalah karbohidrat untuk pasokan tenaganya, gitu, energinya. Jadi terus ada juga yang misal orangnya lagi sakit gitu ya, habis luka jatuh kecelakaan dan sebagainya, yang dibutuhkan apa gitu, protein untuk apa, memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi setiap orang akan berbeda kebutuhannya tergantung kegiatan apa yang dilakukan dan seberapa seringnya kegiatan itu dilakukan. Dan mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi atau kita cukupkan usulnya hari ini. Oke. Ya. Mungkin itu saja ya Dok. Terima kasih atas penyampaian materinya dan tanya jawab yang luar biasa ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Joy. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi. Oke, kesimpulannya mungkin ya terakhir. Jadi di sini saya sudah menyebutkan beberapa hal mengenai gizi itu sendiri. Jadi yang kita sebut gizi adalah proses organisme makanan secara normal untuk mempertahankan kehidupan. Lalu apa itu gizi seimbang? Yaitu susunan pangan sehat yang mengandung gizi dalam jenis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Lalu manfaatnya ada 3 hal berupa bagi kesehatan adik-adik sendiri, yaitu remaja yang ada di sini. Lalu mendukung tumbuh kembang dari adik-adik sendiri. Lalu mendukung adanya mendukung adanya produktivitas dari adik-adik. Jadi adanya gizi itu sendiri akan mendukung adik-adik untuk bisa berproses lebih baik lagi, utamanya di bidang akademik gitu ya. Lalu ada yang namanya komponen-komponen. Nah, komponen gizi itu apa saja? Ada serat, protein, lemak, karbohidrat. Lalu mengenai beberapa pertanyaan tadi yang bisa saya simpulkan adalah kebutuhan setiap orang akan berbeda satu sama lain. Maka dari itu diperlukan kesadaran dan pengetahuan yang cukup bagi adik-adik yang ada di sini untuk bisa memahami dan mengimplementasikan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Mungkin itu saja kesimpulannya pada pagi hari ini. Mungkin dari Dr. Joy ada yang ingin disampaikan sebagai akhir atau mau menutup sesi talkshow ini, Dok? Monggo silakan, atau ada moto, Dok? Oke, ya. Jadi mungkin itu yang sedikit bisa saya berikan tentang edukasi tentang gizi. Ya, mungkin nanti bisa teman-teman kembangkan lagi, bisa monggo. Sekarang kan internet sudah
sudah canggih, bisa cari di Google mungkin. Kalau mungkin nanti ada pengen tahu secara lebih atau mungkin nanti ada cita-cita, oh kayaknya aku mau belajar tentang gizi deh, mungkin pengen jadi ahli gizi mungkin, itu harus teman-teman kembangkan lagi. Ya, mohon maaf nanti kalau dalam penyampaian saya mungkin ada kekurangan, atau ada kesalahan, mungkin saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan, ya tetap jaga kondisi, jaga kesehatannya, jaga keluarga, dan jaga orang-orang di sekitar kita agar jangan sampai terkena COVID-19. Ya kita memang nggak bisa sih mengendalikan siapa juga yang mau kena. Cuma kita seenggaknya bisa mengendalikan dengan yaitu jaga kondisi kita, jaga imunitas tubuh kita, terus habis itu selalu pakai masker kalau bepergian, kalau keluar rumah. Fungsinya ya menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang di sekitar kita gitu. Semoga pandeminya juga segera berakhir agar kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Gitu. Ya mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Oke, saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk Dr. Joy. Mohon maaf Dok, mau bertanya, untuk PPT-nya mungkin bisa dikirimkan ya? Oh iya, nanti saya kirim. Terima kasih Dok, selamat pagi. Iya, selamat pagi, terima kasih Mas. Tepuk tangannya dulu lah. Makasih untuk sesi Texo. Perdana tapi ya itu lah. Kita akan geser, barusan kita sudah mendengar pemaparan, kita sudah diskusi, kita sudah sesi talkshow yang lumayan serius. Yuk kita sembari dari tempat duduk, berdiri dong, berdiri, oke, dari tempat duduk, berdiri, terus diregangkan badannya, supaya nggak kaku lah, kaku dari tadi duduk, masa berdiri, bisa kembali lagi. Gimana mbaknya? Sudah siap untuk sesi games? Sudah siap Mas Adam. Jadi gamesnya. Nggak apa-apa Mbak. Saya juga mau merchandise-nya itu. Masa panitia nggak dapat? Ya buat peserta. Gimana sebenarnya? Ready dong. Ya, sekarang kita akan mulai sesi gamesnya dipandu oleh Mbak Nadia selaku host game. Oke baik, terima kasih Mas Adam atas waktunya. Oke teman-teman, masih semangat ya? Kita memasuki sesi games. Nah, jadi sebentar ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi kita memasuki sesi games. Jadi sebentar saya share screen dulu. Nah, ini gamesnya. Jadi nama gamesnya tebak. Tebak siapa dia. Jadi cara mainnya gini teman-teman. Jadi nanti di slide saya ini ada kotak-kotak kecil. Nah, di dalam kotak-kotak kecil itu ada
gambar. Jadi nanti ada bagian kotak kecil, nanti saya akan buka satu-satu dan teman-teman di sini menebak itu gambar apa. Sudah bisa dipahami ya instruksinya? Bagaimana? Sudah bisa dipahami instruksinya? Belum. Sudah paham belum nih? Ada yang bilang belum tadi? Kalau belum saya ulangi ya. Jadi instruksinya kayak gini teman-teman. Di slide saya ini ada kotak-kotak kecil. Nah, jadi nanti saya akan membuka satu persatu kotak-kotak kecil ini. Nanti kotak-kotak kecil ini menunjukkan sebuah gambar. Nanti teman-teman menebak gambar itu apa. Nah, buat teman-teman yang bisa menjawab atau tahu itu gambar apa, teman-teman bisa langsung raise hand. Nanti saya tunjuk siapa yang raise hand dan jawab itu gambar apa. Nanti jawaban yang benar akan mendapatkan merchandise. Sudah bisa dipahami ya, Dedek? Sudah, Kak. Sudah ya, oke. Saya mulai ya. Kita mulai di slide pertama. Nah, di sini sudah terlihat ya gambarnya. Kira-kira udah ada yang tahu belum? Ini gambar apa? Ayo tebak. Yang tahu langsung raise hand. Nanti bisa langsung unmute suaranya. Ada yang tahu belum? Kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang tahu nggak nih? Yuk, tebak yuk. Daun kurang spesifik. Daun apa? Kita nggak tahu ya itu daun apa. Oke, mungkin kita buka kotak berikutnya. Oh, ini ada yang resen nih. Dari Megita. Kira-kira apa Megita? Tahu nggak ini apa? Monggo. Daun sirih. Daun sirih? Bukan, salah. Oh, kurang tepat ya. Ini ada Danis. Ya, mungkin Danis bisa menjawab kira-kira apa jawabannya. Monggo, Danis. Daun bayam. Daun bayam. Kurang tepat. Kurang tepat. Sawi, bukan, salah. Oke, kita langsung buka aja ya. Kira-kira ini gambar apa? Ini di kotak berikutnya. Bentar. Daunnya, itu daun apa ya kira-kira teman-teman? Daun apa ya? Bayam. Bukan teman-teman, ini bukan daun bayam. Ayo, siapa nih yang bisa menjawab dengan benar? Ayo. Femei, ayo mungkin Femei bisa menjawab nih. Apa nih jawabannya nih? Terong. Terong. Tadi siapa yang jawab terong ya? Daun terong. Iya. Femei yang jawab terong ya? Jawabannya betul, ini terong. Selamat buat Temi, sudah benar menjawab. Ini benar ya, ini daun terong. Ini tanaman terong. Selamat. Selamat, terima kasih. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut ya di slide berikutnya. Kira-kira di dalam kotak ini ada gambar apa? Nah, itu gambarnya udah kelihatan. Kira-kira gambar apa nih? Ada yang tahu nggak nih? Bisa langsung raise hand yang tahu jawabannya. Ini Ahmad Jaimal. Raise hand, monggo. Apa nih jawabannya? Laba-laba. Laba-laba? Salah, kurang tepat. Ini ada Maratus. Ayo Maratus. Apa nih jawabannya?
Lobster. Lobster. Orang tuh jawab lobster ya? Iya. Iya bener. Ini gambar lobster. Oke, catat namanya ya. Oke, benar sekali jawabannya. Kita lanjut di gambar berikutnya. Saya buka nih kotaknya. Ini ada warna putih. Kira-kira apa ya? Ayo tebak ini kira-kira gambar Kucing. apa? Ayo. Kucing? Siapa yang jawab kucing? Saya. Selfie ya? Selfie Anggra ini. Iya, siapa yang jawab kucing? Benar? Iya. Jawabannya benar. Ini Ya jurang diri. Oke, teman-teman senang sekali ya. Ini benar gambar kucing teman-teman. Oke, mungkin udah ya. Udah habis nih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas MC. Monggo. Oke, makasih Mbak Nadia. Wah, cepet ya responnya anaknya. Lumayan kuat kalau urusan merchandise ini. Saya sampaikan head to head-nya penerima calon penerima merchandise itu. Jadi untuk yang dari S Breaking tadinya awal kita ada Vigo Aditya, ada Danis Najwa. Untuk yang dari Games barusan ada Fami Tika, ada Maratus Soliha, ada Selfie Anggraini. Untuk peserta aktif nantilah, ini masih dilihat ini siapa nih yang aktif tadi. Terima kasih ya untuk adik-adik kita sudah selesai seksi talk show, kita juga sudah games, kita juga sudah masuk ke sesi terakhir yaitu sesi penutupan. Saya selaku MC di kegiatan kali ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran, partisipasi, dan semangat adik-adik semua di kegiatan ini. Yang pasti kegiatan ini tidak akan berakhir begitu saja. Mungkin di tahun depan akan diadakan lagi oleh KSR PMI Unit Markas Kabupaten Jember. Jadi tetap stay tune. Nanti akan dihubungi pengunit PMR-PMR-nya bahwasanya kegiatan ini akan diadakan lagi. Terus setelah kegiatan ini ditutup, jangan off dulu karena akan ada penjelasan lanjutan mengenai ajang kreasi yang akan nanti disampaikan oleh event koordinator. Oke, saya minta semuanya on cam dulu. Kita akan dokumentasi akhir kegiatan. Oke, bisa di on cam. Saya ingin dokumentasi. Gunakan gaya yang paling imut, paling baik, paling keren dari adik-adik semua ini. Bisa mulai on cam nih. On cam yuk. Oh ya, untuk presensi ini sudah dikirimkan. Jangan lupa presensinya ya. Presensi ini berkaitan dengan e-sertifikat. Jadi untuk namanya dan asal sekolah keterangan itu tolong diisi dan tolong dikirimkan dalam waktu segera mungkin setelah ya kegiatan ini. Oke, sudah menyala semua ini kameranya. Oke, saya akan mulai. Sebentar. Fami Tika, Winda Ayu, belum di on cam kan. Siti Halimah, terus Maya, ini belum dinyalain kamera. Siapa lagi ini? Indi Zulfiana, Noviati Agel, ini belum juga. Terus Pak, siapa lagi? Mister atau Mas Edi, masih belum menyala juga. Yuk,
Maratus, Winda Ayu, Pami kita dihidupin dong. Nah, gunakan gaya terserah, terkeren, tercantik, terimut dan segala macam. Saya akan mulai print screen. 1, 2, action dong. 3. Oke, halaman 1 sudah. Oke, berikutnya. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua sudah. Oke, untuk dokumentasi sudah. Sekarang sebagai penutup, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, tetap semangat, stay safe. Sekarang kayaknya juga di Jember itu hampir semuanya merah, jadi tolong prokesnya ditaatin. Masker 2 lapis, sekarang maskernya 2 lapis. Tapi jangan masker kain semua ya, sesek nanti kamu. Ya pakai yang masker kayak gini, terus pakai masker lain itu bisa. Jangan lupa kemana-mana bawa hand sanitizer, mau masuk kemana cuci tangan, jangan terlalu dempet-dempet, utamanya sama pacarnya. Oh iya, yes, itu aja sih. Sebelum kita ini, yuk kita berdoa. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Oke, untuk penjelasan berikutnya nih akan ada penjelasan tentang ajang kreasi, tapi dari kegiatan talk show tentang gizi seimbang remaja PMI, KSR PMI Unit Markas Kabupaten Jember mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oh ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa lagi. Ini roti ini. Apa aku sih tadi? Oke, selamat siang, sudah pukul 10:30 sudah siang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tindak lanjut dari kegiatan talk show-nya. Dari talk show-nya sudah berkaitan dengan gizi, berkaitan dengan kesehatan. Nah, tindak lanjut dari kegiatannya adalah kita ada sedikit bukan kompetisi juga, tapi lebih ke sebuah implementasi dari adik-adik nanti bagaimana mengkampanyekan, mempromosikan dari pola hidup bersih dan sehat. Nah, pola hidup sehat ini kan juga dari ada di tribaktinya adiknya, tribakti yang pertama. Oke, pertama saya akan jelaskan sedikit terkait dengan ajang kreasinya. Apa yang dimaksud dengan ajang kreasi sih? Jadi adik-adik ini setelah kegiatan talk show diberikan sedikit ruang untuk mengkampanyekan pola hidup sehat. Jadi bisa bikin sebuah video yang durasinya nggak lama, hanya 1-5 menit saja. Kemudian nanti bisa di IG, tapi jangan lupa tag IG-nya KSR Unit Markas Kabupaten Jember. Nah, untuk detailnya itu sebenarnya sudah ada di petunjuk pelaksana, petunjuk kegiatan yang sudah di-share oleh panitia juga. Untuk tema kegiatannya adalah yang pasti berkaitan dengan kesehatan. Kami tidak merujukan tema khusus, tetapi silakan sekreatif adik-adik untuk membuat video pendek mempromosikan kebiasaan hidup sehat atau pola hidup sehat. Gitu. Kemudian silakan bikin caption yang menarik dan ada beberapa hashtag yang harus dipenuhi oleh adik-adik. Misalkan hashtagnya hidup sehat, kemudian hashtag KSR Jember,
dan hashtagnya ajang kreasi. Tadi diposting ke Instagramnya adik-adik sendiri boleh kok diposting di IG-nya kontingennya boleh, di IG-nya masing-masing boleh. Kemudian nanti di tag dari IG Yayasan Markas, nanti itu akan dinilai oleh panitia, oleh Yayasan Markas, kemudian nanti akan diumumkan, dan yang videonya paling beberapa video yang terbaik nanti akan mendapatkan merchandise dari panitia. Merchandise seperti apa? Nah, biar penasaran menjadi. Oke. Untuk jadwal kegiatannya ya. Yang pertama tanggal 18 mulai besok nih adik-adik boleh bisa mengumpulkan videonya sampai dengan tanggal 29. Jadi mulai tanggal 18 sampai tanggal 29 Juli itu silakan adik-adik bikin video, kemudian silakan di upload, dikumpulkan. Kemudian tanggal 30 nanti ada penjulian dari panitia, kemudian tanggal 31-nya baru pengumuman melalui pasti IG Yayasan Markas. Jadi jangan lupa ya, biar selalu update tentang kegiatannya Yayasan Markas, selalu follow IG-nya Yayasan Markas, oke? Karena di sini bakal banyak kegiatan yang mungkin serupa kayak gini, yang berkaitan dengan PMS juga pasti. Oke, mungkin dari ada yang mau ditanyakan nih, silakan bisa resen, kemudian langsung bertanya. Oke, silakan yang mau bertanya. Mengenai ini ada kreasinya Mas ya. Jelas, seperti kita kali ini kita bahas tentang ajang kreasinya. Tentang ajang kreasinya ya, bisa langsung mulai reset dan tanya. Teknis atau gimana? Mungkin masih perlu ngerti untuk ajang kreasi ini. Ajang kreasi ini wajib saja. Sebenarnya tidak wajib kreasi. Hanya saja kan ada ini sudah dapat materinya, ada ini kan juga sebagai anggota PNR nih Mas, kan mereka sudah dapat materi dan implementasi dari bakti mereka gitu. Jadi wujud bakti kalian salah satunya bikin video edukasi tentang kesehatan. Ada hadiahnya lah Mas ya. Ya pasti dong, kita pasti ada. Ini kok panitia kan? Ada kok untuk panitia. Oh gitu. Ada. Hadiahnya adalah ucapan terima kasih. Aduh 2M. Makasih Mas. Oke, silakan adik-adik. Yang mau tanya. Sebenarnya kemarin itu banyak yang chat sih, tanya sedikit-sedikit sudah saya jawab gitu sih. Mungkin ada yang kurang lebih detail lagi nih. Silakan. Kalau malu-malu resen, oke lah, chatbox sudah nggak apa-apa. Oke. Sepertinya malu-malu kalau resen. Gak ada yang lain. Aman berarti. Sudah langsung gas loss. Gitu. Jelas sudah ya. Jelas ya. Atau grup ini masih akan ada sampai akhir Juli kan Mas ya? Ya, grup itu akan tetap terus dihidupkan sampai akhir Juli. Yes. Kemudian mungkin juga sebagai media nih untuk adik-adik saling berkomunikasi antar kontingen kan ini isinya kan banyak yang beragam nih. Nah, bisa kan di situ ada di saling kenalan gitu. Kan juga itu udah diimplementasi dari itu bakti kalian nih. Bakti yang keberapa yuk? Yang ketiga lah, mempererat persahabatan nasional dan internasional. Aku masih hafal gitu-gitu. Iya. Ada sudah bapak loh. Ya, ada yang tanya nih? Ada? Bisa langsung present, langsung tanya, atau via chat box? Tidak ada? Ya nggak nih. Nanti setelah kegiatan banyak yang japri saya. Jangan dijapri ya. Mas Denindra ini ada hati yang harus dijaga. Takutnya kamu yang baper. Ya, ada kan nih? Oke, jadi memang kegiatan ajang kreasi ini kita tidak terlalu banyak peraturan yang mengikat kepada adik-adik
Karena harapannya adalah bukan adik-adik berkompetisi untuk mendapatkan merchandise-nya, tapi adik-adik berkompetisi untuk mengedukasi, berkampanye gitu, mengkampanyekan pola hidup bersih dan sehat. Ya, harapan paling besarnya adalah tentu adik-adik sendiri bisa menjaga pola hidup bersih dan sehat. Oke, mantap sekali. Oh gitu, aku jadi peserta. Kalau nggak ada nih, yakin nggak ada nih? Nggak ada? Kalau nggak ada, Mungkin sebagai tanggapan dari adik-adik, kalau benar-benar nggak ada, silakan kasih jempol kalau adik-adik yang sudah paham tentang konsen. oke ada mas. Oh, ada yang Saya bacakan ya, saya. saya bacakan ya. Izin bertanya mas, untuk ajang kreasi video, apakah editan juga ternilai? Atau yang terpenting video jelas dan pesan edukasi tersampaikan? Oke, pertanyaan yang sangat bagus nih. Jadi ini editannya sekreatif adik-adik nih, mau dikasih seperti apapun. Namanya kampanye dan edukasi nih, berarti semakin menarik videonya, semakin orang itu tertarik untuk melihat, berarti video adik-adik ini semakin baik kayak gitu. Jadi ya kita tidak menilai secara teknis terkait dengan editannya, harus edit atau enggak kayak gitu. Tetapi kita menilai adalah kreativitasnya, kemudian menarik nggak sih videonya adik-adik kayak gitu. Sesuai dengan kredo yang ada di tim ini nih, asik, menarik, dan bermanfaat. Nah, itu adalah kredo dari tim ini. Ya adik-adik juga gitu dong, asik, videonya asik, menarik atau kreatif itu, terus bermanfaat. Ada yang sih? Tadi kayaknya ada yang resen nih. Mana? Sudah diturunkan lagi. Waduh, nggak jadi resen nih. Waduh. Ada lagi? Ya, silakan. Oh tidak ada mas. Coba yang sudah paham angkat jempol nih. Yang paham, Angkat jempol. manfaatkan itu jempol ya. Ya, Atau jempolmu, jempol. Mantap sekali. jangan-jangan yang nggak angkat jempol nih ketiduran barusan ini. Lapar mas. Sudah sarapan belum nih? Belum saya. Pas barusan materinya tentang gizi nih, harusnya juga ada dong, harus sarapan gitu. Saya takut dimarahin Mas Uci, Mas. Mas Uci. Silakan. Yakin nih, saya hitung sampai 5 nih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup untuk yang kita pembahasan regenerasi. Boleh kok nanti di grup mulai diramaikan tentang pertanyaan-pertanyaannya. Boleh juga di grup dimanfaatkan untuk ajang promosi dari media-medianya teman-teman nih, biar kita saling follow dan saling kenal gitu. Tapi yang paling penting, jangan lupa ya, follow IG-nya Kaisar Markas. Oh jelas itu. Jelas itu salah satu syarat biar supaya menang loh. Follow Ya. IG-nya Kaisar Markas. Nggak usah follow IG saya, cukup IG-nya Kaisar Markas saja. Ya jangan ya, jangan di ya. Mas Oke. itu jangan. Oke, itu saja. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Wah, sudah paham semuanya berarti. Oke, makasih lah. Tutup. Oke, itu dari saya. Tadi kan dari Mas Adamnya sudah ditutup untuk yang talk show-nya. Ini pembahasan ajang kerasnya juga saya tutup. Oke, sekian dari saya. Saya mewakili teman-teman juga dari panitia. Apabila selama kegiatan ini ada salah kata selama talk show-nya tadi, kami mohon maaf. Dan memang tadi beberapa ada sedikit permasalahan di teknisnya. Saya mohon maaf ya. Saya mewakili teman-teman. Sekian dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa lagi. Semangat, stay safe, untuk jaga prokes. Itu Bu ya videonya. Bisa mulai live. Meetingnya. Ada yang mau live boleh silakan. Sampai berjumpa di pertemuan. Sampai ketemu juga nanti kegiatan Kaisar Markas berikutnya. Oh jelas. Mungkin nanti kita akan sering kayak gini. Ya. Ya, siapa ikut bonek?
telu. Di koyoke. Aku enggak macet guys, sampai enggak. Jadi aku berarti aku. Itu Era sapa gak di mute rek? Sandit. Mute tak sapa gak di mute? Nampur, anakku. Tapi kan di sini tuh berarti aku Jen. Iya, tapi bukan dukun anakku. Menang kita. Oh, jadi Mas Den. Halo. Oke, untuk yang teman-teman yang masih stay di sini, terus stay tune dan ikuti kegiatan dari PKSR. Mas gak jelas, Mas. Oke, kalau gitu roomnya saya akhiri ya. Tuh. Dadah. Dadah. Oke, dadah. Terima kasih ya sudah join.